Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para proktor seluruh Indonesia. Pada hari ini, tanggal 11 Maret 2020, saya dapat selama 3 hari berturut-turut dalam pelaksanaan UAM-PNK. Tanggal 9, 10, dan 11 saya mendapat surat cinta dari siswa yang saya proktori di salah satu madrasah aliyah negeri. Nah, surat cintanya adalah seperti ini, teman-teman ya. Siswanya itu sakit ya, mendapat surat izin. Ada surat izin bahwa pada hari pertama itu ada siswa sakit, namanya adalah Imro ya. Kemudian di hari kedua masih juga ada yang sakit, namanya Khoir. Lokasinya yang atas ini lab bahasa, kemudian yang kedua ini lab multi. Kemudian berarti ini berbeda server ya. Kemudian hari yang kedua fikih, sesi yang pertama itu Leni sakit juga. Ini lokasinya di lab bahasa. Kemudian hari yang ketiga masih ada juga yang sakit, Moha ya. Ini di lab multi. Kemudian hari ke-3 sesi 1 masih juga ada yang sakit, namanya Leni. Nah, kemudian saya petakan dulu ya. Jadi di sini saya petakan dulu bahwa pelaksanaan susulan itu kan besok ini ya, tanggal 12 dan tanggal 13. Untuk tanggal 12 itu ada 2, Quran hadis dan fikih. Kemudian pada hari Jumat itu SKI. Nah, saya petakan ini bahwa pada hari Kamis itu Quran hadis itu Imro itu aslinya itu adalah di server 2 sesi 2. Nah, kalau saya lihat ini kemungkinan ya, karena dari saya melihat dari form pendataan peserta susulan di sini ternyata tidak ada istilah servernya di mana dan tidak ada istilah sesi-sesi ya. Jadi saya berasumsi ini servernya nanti jadi satu ya. Jadi ini aslinya adalah seperti ini ya. Ini adalah jadi satu. Saya anggap ini servernya ada satu semua, karena kan biasanya kalau susulan kan hanya sedikit. Nah, jadi sudah diabaikan itu mau sesi mau server berapa, udah dianggap server jadi satu. Kemudian sesinya ya hanya seperti ini. Kalau yang Kamis itu sesi 1 ya, yang karena ada 2 sesi berarti mau nggak mau sesi 2. Nah, ini saya dapat trouble ini. Jadi saya kira ya, karena di tempat saya itu kan belum pernah melakukan selama ini ya, belum pernah siswa kami itu sakit ya, sehingga mengikuti UAM-PNK susulan. Nah, setelah saya petakan seperti ini, berarti rencana awal itu saya mau membawa LAPI dengan spesifikasi Core i5 RAM 10GB. Saya install VHD ya. Jadi VHD-nya ada 2, yang satu VHD yang saya bawa ke rumah sakit, kemudian yang satunya VHD saya tinggalkan di server madrasah untuk siswa yang pada hari Kamis dan hari Jumat itu bisa datang. Nah, kalau asumsi saya itu kayaknya kok seperti ini, karena ya untuk efisiensi juga, ngapain hanya beberapa siswa ini kok dibuat sesi seperti sejumlah 180. Nah, kalau sudah saya petakan seperti ini, berarti saya tidak akan menggunakan laptop. Nah, berarti ini saya tidak membawa VHD ini ya, saya tidak membawa VHD. Jadi ini saya akan mengganti skenario ya, skenarionya akan saya ganti. Nah, jadi di sini ini rumah sakitnya masih ya. Jadi si Leni ini ya, ini sakit DB dan berada di rumah sakit. Kondisinya trombositnya turun drastis. Jadi madrasah juga tidak berani
dan dari dokter juga tidak menyarankan untuk si lain ini dibawa ke madrasah, sehingga proktor harus datang ke rumah sakit, dan alhamdulillah diizinkan dan masih boleh untuk mengikuti ujian atas saran dokter. Kemudian madrasah berkoordinasi bahwa di rumah sakit ada wifi. Nah itu saya sedikit lega, walaupun saya nggak tahu speednya kayak apa, saya nggak tahu, tapi besok akan saya coba menggunakan wifi. Kemudian juga menyiapkan tethering ya. Oke, jadi rencana awal tadi saya mau membawa VHD sendiri itu nggak jadi. Karena apa? Kalau saya bawa VHD sendiri, bahwa di madrasah ini ada VHD juga dan servernya sama, sesinya sama, nanti saat disinkron nanti bisa hilang. Khair sinkron awal nanti bisa masuk, tetapi kalau ini saya sinkronkan, si Khair bisa hilang ya, karena kan yang saya bawa ini VHD-nya kosong, yang hanya berisi punyanya Leni. Nah ini berarti skenario nya mau nggak mau saya harus meremote klien lokal. Nah oke, ini ya, ini udah dapat skenario nya. Jadi mau nggak mau saya harus meremote klien lokal. Kalau berbeda ya, contohnya ya seperti ini ya, contohnya Imro misalkan ya, misalkan si Imro ini berada di rumah sakit ya, misalkan seperti ini. Aduh, di rumah sakit, kemudian yang ini berada di madrasah. Nah ini enak kalau model seperti ini ya, karena apa, saya memang meminimalkan saat keluar itu offline, online, meminimalkan online. Jadi saya di sini nanti kalau model seperti ini saya bisa membawa laptop ya, laptop dengan VHD yang beda, VHD-nya beda dengan yang di jadi saya membuat dua VHD, yang VHD 1 itu untuk di madrasah, VHD 2 berada di yang saya bawa. Karena apa? Sesinya beda ya. Jadi kalau sini saya sinkronkan kan sesi 1 hanya Imro ya, Imro saja. Kalau yang ini bahaya, ini jangan membawa VHD ya. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka harus saya remote. Nah untungnya tadi itu saya sudah melakukan install di klien untuk sebagai cadangan ya, sebagai cadangan. Jadi topologinya nanti seperti ini ya. Jadi ini saya ping, saya nggak jadi ya, ini nggak jadi karena ini dipastikan nanti tidak akan masuk kalau saya membawa VHD 2, yang satu saya bawa ke rumah sakit, yang satu di madrasah. Karena apa? Ternyata si Khair dan Leni ini itu jadi satu ya. Si Khair ini fikih juga nggak ikut, si Leni fikih juga nggak ikut. Nah pas fikih itu sesi 2 semua. Nah berarti topologinya jadi seperti ini teman-teman ya. Intinya sama, intinya hanya jaringan kalian ini harus diisi dengan internet. Pastikan ini komputernya ini sudah jalan internetnya ya, karena lab multimedia, jadi biasa saya gunakan untuk mengajar. Jelas ini saya bisa meng-on off kan dari router, makanya di sini saya menggunakan router. Jadi IP-nya misalkan ya, ini inetnya itu belakangnya 1.11 ya. Ini yang connect internet, saya kasih router menggunakan 2 IP ya. IP yang pertama untuk untuk server itu menggunakan 310. Nah, untuk yang klien kan mau nggak mau harus menggunakan 0.xx ya. Ini saya menggunakan 1 ini untuk gateway. Nah, jadi kalau ini saya hilangkan, ini nggak terisi internet. Nah, untungnya ini saya beruntung banget karena UAM BNK itu kalau ini saya injek di klien ini, saya injek internet itu tidak force close seperti UNBK. Nah kalau UNBK force close kalau ada internetnya, memang dirancang seperti itu. Untungnya kalau UAM BNK itu diinjek internet ini tidak akan nutup. Nah ini yang menjadi akan mempermudah dalam pengimplementasian. Kemudian nah
yang akan saya remote ya, di sini saya menggunakan ada 3 komputer ya cadangan. Walaupun sebenarnya ada siswa, hanya ada 1 siswa, tapi untuk cadangan saya menggunakan tetap menggunakan apa ya, untuk amannya itu saya gunakan 2 cadangan. Jadi ini nanti satu yang ada ini, yang ada tanda apanya ini, Anidex. Jadi saya menggunakan aplikasi Anidex teman-teman, saya tidak menggunakan untuk remote ya, saya menggunakan Anidex. Saya tidak mau pakai TeamViewer ya, karena TeamViewer itu ribet, dikit-dikit update yang terus kadang di tempat saya itu sudah diblok karena sudah saya gunakan lama dan harus beli ya, itu yang repot. Kalau yang Anidex ini sampai sekarang masih oke, bisa saya gunakan. Jadi yang mau digunakan offline, jadi di sini kan saya punya ini ya, yang Imro, yang ini ya, yang kedua ini aja dulu, yang Khoir. Nanti di sini ini Khoir, kemudian ada cadangan, komputernya masih banyak yang belum saya install Anidex, itu dianggap sebagai cadangan, bisa milih dari mana saja. Kemudian untuk Imro, maaf, untuk Leni yang berada di rumah sakit ya, di sini saya menggunakan Anidex. Anidex ini sudah saya simpen akunnya ya, berarti ini saya tidak menggunakan VHD ini ya, ini tidak saya menggunakan VHD tapi menggunakan remote pakai Anidex. Nah, remote saya pakai Anidex. Kenapa ini? Saya ini lebih ringan dan ukurannya juga nggak terlalu besar, cuma ukuran 3 MB ya. Nah, ini menggunakan, jelas menggunakan internet coy ya, ini menggunakan internet. Dah, jadi nah seperti ini. Nah, internetnya ini ya, kita harus tanya dulu apakah di rumah sakit itu ada wifi-nya. Ternyata di sana ada. Oke, wifi ada. Walaupun wifi ada, di sini saya juga harus menyiapkan juga HP ya, HP untuk tethering. Nah. Aduh, minum dulu ya. Untuk cadangan saja. Kemudian laptop yang saya bawa ini nanti 2 untuk cadangan. Nah, HP juga 2. Nanti saya gunakan HP-nya 2 untuk tethering, dan semua sudah siap data. Untuk HP ada 3 ya, ada 3 karena nanti semua yang mengantar itu kan nanti ada 3. Yang satu adalah wali, kemudian yang satu adalah proktor, yang satu adalah teknisi. Semua menggunakan HP dan semua ada data. Jadi HP tetheringnya 3. Insya Allah ini kok saya kira aman ya. Di sana juga ada wifi. Oke, jadi intinya nanti si Mbak Leni ini di rumah sakit itu saya akan menggunakan remote, menggunakan Anidex untuk meremote di komputer lab multimedia. Kemudian ya, untuk jaringan ini nanti juga ada operator ini nanti ya, nanti ada operatornya. Ini anggap saja ya, ini operatornya gitu. Oke. Nah, ini ada operatornya di sini. Nah, nanti pastikan ya, operator yang ini dan operator di sini itu saling komunikasi ya. Pastikan kalau jangan men-stop, kecuali jadi jangan men-stop apa itu namanya. Nah, jangan men-stop kontrol ujian ya sebelum ini mengabari sudah selesai. Yang di rumah sakit ini kan masanya jaraknya jauh, jadi sebagai acuannya itu adalah rumah sakitnya ya. Jadi proktor yang lokal ini saya anggap ini adalah proktor lokal, ini proktor eksternal.
Nah, proktor lokal ini harus menunggu konfirmasi dari proktor eksternal ini. Kalau proktor eksternal mengatakan, oh ya rumah sakit sudah selesai mas, oh berarti sudah beres. Kalau sudah beres, berarti proktor lokal nanti melihat siswa yang berada di lokal ini apakah sudah selesai mengerjakan atau belum. Kalau sudah ya di stop. Nah, proktor lokal ini kalau misalkan ternyata yang di sini itu di lokalnya itu lebih cepat mengerjakan dan proktor eksternal ini mengatakan belum mengabari, nah proktor lokal ini harus tanya dulu, hai bro, yang di rumah sakit gimana, udah selesai atau belum? Kalau dikatakan oh belum, nah jangan di stop ya, jangan di stop ya. Kalau di stop ya masalah, nanti siswa yang di sini belum selesai malah apa jawabannya belum sempurna ya gitu ya. Jadi poinnya, jaringan sudah ada, yang ada sekarang itu ya teman-teman hanya cukup menginjekkan internet saja di sini. Injekan internet, pastikan Anda memiliki router ya. Jadi bagi yang belum gimana? Wah, ini masalah itu nanti. Masalah. Makanya sangat bagus sekali ya kalau ruangan yang digunakan untuk ujian itu juga digunakan untuk pembelajaran, digunakan untuk survei apa, browsing internet ya, sehingga kalau ada hal-hal kejadian seperti ini itu cepat dalam mengimplementasikan ya. Jadi di sini saya menginstal 3 Anidex ya untuk meremote kliennya, sehingga sebenarnya walaupun siswanya berada di rumah sakit ya, dia akan melakukan remote di sini, tetapi ya menggunakan laptop itu. Karena apa? Ya karena tadi ini masalahnya hardware dan lainnya itu ternyata di server yang sama, sesinya sama juga. Nah besok juga sama, ini hari Jumat ini si Moha itu di server 1 sesi 1, si lain ini server 1 juga sesi 1 ya. Masalah jam ini teman-teman nggak usah dilihat ya, yang penting mulainya. Kalau selesainya ini sebenarnya sampai kita tidak mengklik stop itu siswa ini masih bisa mengerjakan. Jadi walaupun di play itu sampai jam 7.30 sampai jam 9 itu masih bisa jalan, kecuali kalau beda hari ya. Kalau sudah hari Sabtu ya nggak bisa. Tapi selama hari ini, selama Jumat jam 7.30 sampai jam 00.00 itu masih bisa mengerjakan ya. Jadi skenario yang akan saya gunakan besok seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada hal yang sama dengan saya, seperti ini kejadiannya ya, mau nggak mau ya teman-teman harus dibuat seperti ini ya. Sudah nggak ada opsi yang lain teman-teman. Ada juga tapi menggunakan VPN, tapi nanti saya akan coba menggunakan remote seperti ini saja karena sudah saya install. Saya lihat perkembangannya. Kalau nanti misalkan pakai remote kok lelet ya, nanti saya akan menggunakan VPN, Virtual Private Server, karena saya sudah menggunakan 2 cadangan. Nah untuk yang paling mudah, kalau VPN memang harus konfigurasinya betul-betul teman-teman itu tahu jaringan ya, betul-betul tahu jaringan yang dalam ya, karena yang VPN itu bukan termasuk jaringan surface, tapi sudah jaringan deep ya. Deep itu masih di dalamnya lagi. Ada lagi jaringan yang black ya. Black itu jaringan yang lebih kejam lagi ya. Jadi pakai yang surface saja. Yang surface itu nanti lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan Anidex atau bisa TeamViewer atau apa sajalah. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah ini saya juga punya masalah sama. Mungkin ada teman-teman yang memiliki masalah yang sama bisa menggunakan seperti yang cara yang saya gunakan ini. Sekalian saya juga bingung mau membuat konten apa, karena biasanya itu setiap hari Senin pukul 6.30 itu saya update di YouTube ya, karena ngurusi berbagai macam kegiatan sehingga saya tidak update untuk minggu ini, sehingga update-nya mundur di hari kapan ini ya, tanggal 11. Oke teman-teman, para proktor di seluruh Indonesia, saya akhiri sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman besok dalam pelaksanaan UMBNK susulan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, bye.